Pernahkah kita merasa takut menghadapi masa depan, merasa sendiri ketika masalah datang bertubi-tubi, atau merasa gelisah meski semua kebutuhan dunia telah tercukupi? Allah telah menurunkan satu ayat yang disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan dihayati agar hati menjadi tenang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Dia, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau ayat mana dari kitab Allah yang ada bersamamu itu yang paling agung?" Aku menjawab, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, "Semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Al-Munzir." Hadis riwayat Muslim 810, hadis sahih. Ayat kursi dikenal sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran dengan berbagai keutamaan yang telah disebutkan dalam banyak hadis sahih. Tadabbur ayat kursi sebagai berikut. Artinya, Allah menjelaskan bahwa Dia adalah satu-satunya sesembahan yang tunggal, yang wajib disembah oleh seluruh makhluk, tunggal dalam uluhiyahnya. Dialah Allah yang kekal hidupnya dan tidak pernah mati selamanya, yang mengendalikan segala sesuatu yang ada. Dengan demikian, semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedangkan Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Segala sesuatu tidak akan tegak tanpa perintahnya. Seluruh makhluk ini adalah ciptaannya, dan Dialah yang mengatur semuanya. Hanya Allah yang berhak disembah. Mari renungkan, banyak manusia mengejar jabatan, harta, bahkan pujian manusia. Namun, semua itu tidak layak dijadikan tempat bergantung. Hanya Allah yang pantas menjadi tujuan hidup. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allah maha hidup dan maha mengurus seluruh makhluk. Mari renungkan. Saat kita tidur, Allah tetap mengatur alam semesta. Saat kita menangis, Allah tetap mendengar. Saat kita kehilangan harapan, Allah tetap mengurus rezeki kita. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Mari renungkan, ketika semua orang tertidur, Allah tetap menjaga kita. Tidak ada doa yang terlewat. Tidak ada air mata yang luput dari penglihatannya. Segala sesuatu milik Allah. Mari renungkan, rumah kita milik Allah, tubuh kita milik Allah, anak-anak kita pun adalah titipan Allah. Maka jangan terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu, karena semuanya memang miliknya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Mari renungkan, jangan menggantungkan keselamatan kepada siapapun selain Allah. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari renungkan, kadang kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Padahal Allah sudah mengetahui semuanya. Tugas kita hanyalah beriman dan berusaha. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Mari renungkan, langit yang begitu luas hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Kalau Allah mampu mengatur alam semesta, tentu Allah juga mampu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Allah tidak merasa berat menjaga semuanya. Mari renungkan, Allah menjaga miliaran manusia dalam waktu bersamaan. Allah mengetahui setiap doa, tidak ada yang terlupakan. Allah maha tinggi lagi maha agung. Mari renungkan, semua yang kita banggakan akan sirna. Yang abadi hanyalah Allah. Cerita kisah sahih tentang Abu Hurairah yang menjaga zakat Ramadan. Ia bertemu seseorang yang mengajarinya membaca ayat kursi sebelum tidur agar dijaga. Allah
hingga pagi. Setelah menceritakannya kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda bahwa orang itu berkata benar, meskipun ia pendusta. Ternyata ia adalah setan. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini, bahwa Allah menjaga hambanya yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Perlindungan sejati datang dari Allah. Membaca ayat kursi hendaknya disertai keimanan dan penghayatan. Setelah memahami ayat kursi, mungkin kita menyadari bahwa selama ini kita lebih sering menghafalnya daripada meresapi maknanya. Padahal setiap kalimatnya mengajarkan bahwa Allah selalu hidup, selalu mengurus kita, tidak pernah lengah, mengetahui setiap keadaan kita, dan mampu menjaga seluruh alam semesta. Maka tidak ada alasan untuk berputus asa selama kita masih memiliki Allah sebagai tempat bergantung. Semoga setelah ini kita tidak hanya rutin membaca ayat kursi, tetapi juga menjadikannya penguat iman dalam setiap langkah kehidupan. Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه